Hai teman-teman. Jadi kali ini tema besar kita itu tentang aset tetap. Buat pembahasannya bakal kita bagi ke 4 bagian. Yang pertama, konsep tentang aset tetap itu sendiri. Kedua, tentang depresiasi aset tetap. Ketiga, tentang disposal atau pelepasan aset tetap. Yang keempat, tentang revenue sama capital expenditure. And yang terakhir, ada bonus. Oke, mari kita mulai. So, aset tetap itu disebut juga dengan fixed asset, atau disebut juga property, plant, and equipment. Nah, aset tetap itu diatur dalam PSAK nomor 16. Akun aset tetap itu merupakan bagian dari aset tidak lancar atau non-current asset, yang letaknya ada di laporan posisi keuangan. Ada beberapa ciri aset tetap. Yang pertama, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Misalnya kayak mobil box, gedung kantor, dan lain-lain. Terus ciri kedua, masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, nilainya material. Nah, buat material ini, kita nggak bisa bilang angka pastinya, karena ini tergantung sama kebijakan perusahaan. Misalnya menurut perusahaan A, 1 miliar itu material, tapi menurut perusahaan B yang lebih besar, mungkin yang material buat dia itu kalau udah di atas 10 miliar. Sekarang kita ke pembahasan kedua tentang depresiasi aset tetap. Pertama, kita perlu tahu dulu apa sih definisi depresiasi. Jadi depresiasi itu adalah proses alokasi nilai atau cost dari aktiva tetap atau fixed asset menjadi beban secara sistematis dan rasional sepanjang masa manfaatnya. Depresiasi itu menunjukkan penerapan dari pertama, matching principle. Apa sih maksudnya? Matching principle itu artinya kan pendapatan dan beban ditandingkan dalam periode yang sama. Contohnya gini, perusahaan dagang memperoleh pendapatannya itu dari penjualan barang. Dalam kegiatan penjualannya itu ditunjang sama aset tetap kan, misalnya ada mobil box, toko tempat dia jualan, dan sebagainya. Nah, buat aset tetap kayak mobil box sama toko yang tempat dia jualan itu, kan kita bikin beban depresiasinya. Nah, itu ditandingkan dengan pendapatan penjualan yang diperoleh sama perusahaan. Tentunya juga dengan beban-beban lain, misalnya beban gaji, beban telepon, listrik, dan air untuk menunjang terjadinya penjualan tersebut. Selain itu, depresiasi juga menunjukkan penerapan dari asumsi going concern, yaitu perusahaan akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama, bukan untuk dilikuidasi dalam waktu dekat. Terus apa hubungannya sama depresiasi? Nah, aset tetap itu kan didepresiasi selama masa manfaatnya. Misalnya sampai 10 atau 20 tahun. Dengan perusahaan mendepresiasikan aset tetapnya selama beberapa tahun, itu menunjukkan keyakinan perusahaan kalau dia tuh akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam depresiasi itu nggak lepas dari 3 komponen ini, yaitu estimated residual value atau estimasi nilai sisa, cost atau harga perolehan, dan estimated useful life atau estimasi masa manfaat. Cost bisa didefinisikan sebagai semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh aset tetap itu hingga siap untuk digunakan. Misalnya kalau ada ongkir yang ditanggung pembeli, biaya instalasi, nah itu juga masuk ke dalam cost. Contohnya, kalau dibilang sebuah peralatan itu memiliki cost-nya $5.000, terus estimated useful life-nya 8 tahun, dan estimated residual value-nya $500. Maksudnya apa sih? Jadi diperkirakan setelah 8 tahun digunakan, peralatan kita yang punya cost $5.000 itu bisa kita jual dengan nilai $500. Atau kira-kira masih punya nilai sebesar $500. Nah, jangan lupa ini tuh sifatnya estimated atau perkiraan. Jadi bisa aja ada revisi di tengah jalan. Tergantung dari kondisi fisik aset tetapnya, pertimbangan atau evaluasi manajemen, dan faktor-faktor lainnya. Next, kita bakal masuk ke metode buat menghitung depresiasi. Jadi, kita bakal bahas dari metode straight line atau garis lurus,
declining balance atau saldo menurun, unit of activity, dan sum of the year digit atau metode angka tahun. Nah, ini ada rumus atau formula untuk setiap metodenya. Teman-teman bisa cari juga di Google atau di buku-buku akuntansi keuangan, ini juga ada. Sebenarnya nggak susah juga sih kalau mau dihafal, karena kalau dilihat sebenarnya rumusnya tuh mirip-mirip. Jadi semua metode itu pembilangnya itu pakai cost kurang estimated residual value, kecuali yang metode declining balance. Nah, nanti buat lebih jelasnya kita bakal ke latihan soal. Kali ini contohnya, tanggal 2 April 2020, perusahaan ada beli sebuah kendaraan operasional nih, dengan harganya $9.000. Terus estimasi nilai sisa atau yang estimated residual value-nya $1.000, dan estimasi masa manfaat atau estimated useful life-nya selama 4 tahun. Kalau dalam jarak, diestimasi kendaraan itu bisa menempuh jarak sampai 12.000 km. Terus ada juga tabel pemakaian aktual kendaraan selama 4 tahun dalam satuan kilometer. Yang kalau ditotalin, totalnya 12.000 km. Jadi nanti kita akan belajar buat hitung depresiasi dan juga bikin jurnalnya pakai 4 metode itu. Nah, langkah pertama buat ngerjain soal ini adalah kita cari dulu yang namanya depreciable cost. Rumusnya adalah cost dikurang estimated residual value. Sesuai sama soal, kita kurangin 9.000 kurang 1.000, ketemu depreciable cost-nya 8.000. Kalau di soal gak ada estimated residual value, maka depreciable cost sama dengan cost. Nah, buat apa sih kita cari depreciable cost itu? Well, buat lebih jelasnya nanti ada di belakang. Jangan lupa kita bikin dulu nih jurnal pembelian kendaraan operasionalnya. Tanggalnya 2 April 2020, kita debit ke akun vehicle, terus kita kreditin ke akun cash atau account payable, tergantung transaksinya itu secara tunai atau secara kredit. Angkanya sebesar 9.000. Dan sekarang kita masuk ke jurnal depresiasinya. Pertama kita bahas yang straight line method. Kalau buat akunnya, itu tuh sama dari tahun ke tahun. Kita debit ke akun depreciation expense, terus kita kredit ke akun accumulated depreciation vehicle. Karena di latihan soal ini kita pakainya kendaraan. Bisa juga mesin, building, equipment, dan sebagainya, tergantung sama soal. Nah, kalau metode straight line itu gampang banget. Sesuai sama formulanya, cost-nya itu kan 9.000. Kita kurangin sama estimasi nilai sisanya 1.000. Terus kita bagi deh sama estimasi masa manfaatnya 4 tahun. Jangan lupa, kita baru memperoleh kendaraan itu 2 April 2020. Jadi kalau dihitung sampai Desember 2020, itu baru 9 bulan. Makanya kita kali 9/12. Hasilnya 1.500. Buat yang 2021 caranya sama. Cuma karena ini full setahun, jadi kita nggak kaliin 9/12 lagi. Hasilnya sebesar 2.000. Buat yang 2022 dan 2023 juga sama persis. Nah, untuk tahun terakhir, jangan lupa ya tanggalnya itu 2 April 2024, bukan 31 Desember. Kita kaliin deh sama 3/12, karena di 2024 itu cuma 3 bulan doang. Hasilnya sebesar 500. Sekarang kita ke metode kedua, yaitu declining balance. Buat yang tahun 2020, sesuai sama formula, cost-nya itu 9.000. Terus kita kurangin sama accumulated depreciation. Nah, karena ini baru di tahun pertama 2020, jadi accumulated-nya itu masih 0. Terus kita bagi sama 4 tahun, estimasi masa manfaatnya. Terus abis itu kita kali 2. Nah, anggap aja 2 ini udah kayak formula ya. Jadi kalau declining balance itu selalu kita kali 2. Terus kita kaliin sama 9/12. Hasilnya 3375. Terus di tahun berikutnya 2021, sesuai sama formula, kita kurangin 9.000 yang cost-nya dengan akumulasi depresiasi.
Nah, karena ini udah tahun kedua, berarti kita udah punya angka nih yang dari tahun pertama, 3375. Kita bagi lagi 4, terus kita kali 2. Nah, hati-hati nih, kalau di declining balance itu harus teliti banget, karena angkanya itu bakal ke bawah di tahun-tahun selanjutnya. Jadi, kalau 2020 angka kita salah, maka bakal ke bawah sampai 2021 dan seterusnya. Nah, di sini hasilnya 2813. Aku kasih bintang karena ini aku buletin ke satuan terdekat. Next, tahun 2022, kita kurangin cost-nya 9.000 sama akumulasi depresiasi yang dari tahun 2020 sama 2021. Bagi 4 tahun terus kita kali 2. Hasilnya 1406. Next, di tahun 2023. Nah, caranya agak beda nih sama tahun-tahun sebelumnya. Kenapa yang tahun terakhir caranya kayak gini? Coba kalau kita pakai cara yang biasa. Jadi kita kurangin 9.000 sama akumulasi depresiasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bagi 4 terus kita kali 2. Hasilnya ketemu 703. Terus coba kita totalin dari tahun 2020 sampai 2023. Angka-angka depreciation expense-nya. Kalau ditotalin ketemu 8297. Padahal depreciable cost kita tadi itu cuma 8.000 doang. Nah, berarti udah lebih dong. Itu nggak boleh. Jadi, total dari beban depresiasi kita atau akumulasi depresiasi dari tahun ke tahun itu nggak boleh melebihi depreciable cost-nya. Makanya pas pertama kita hitung depreciable cost dulu. Sehingga buat yang tahun 2023, kita nggak bisa pakai angka yang 703. Next, ke metode unit of activity. Jadi ini kita lihat dari pemakaian aktualnya, yang ada di tabel di latihan soal tadi. Tahun 2020, sesuai sama formula, cost-nya 9.000 kita kurangin sama estimasi nilai sisanya 1.000. Nah, kali ini kita bagi sama estimasi jarak yang bisa ditempuh, yaitu 12.000 km. Kita kaliin sama jarak aktual yang ditempuh tahun 2020, misalnya 1.500 km. Ketemu hasilnya 1.000. Terus yang 2021, caranya sama, tapi kita kaliin sama 3.000 km, yang jarak aktualnya. Ketemu hasilnya 2.000. Demikian juga tahun 2022 sama 2023. Kaliin sama jarak aktualnya masing-masing 4.000 sama 2.700 km. Ketemu hasilnya 2.667 dan 1.800. And buat tahun terakhir, jangan lupa tanggalnya 2 April 2024, kita kaliin sama 800 km. Sesuai jarak aktualnya tahun itu. Ketemu hasilnya 533. Terus ke metode terakhir yaitu sum of the year digit. Bisa dibilang ini adalah metode yang paling ribet dibandingin 3 metode lainnya. Jadi di sini kita tuh kayak pakai fraction atau pecahan. Nih, misalnya tahun 2020. Sesuai sama formula, kita kurangin cost-nya 9.000 dengan estimasi nilai sisanya 1.000. Kita kaliin sama 4/10 yang aku merahin itu. Nah, itu dapatnya dari mana sih? Sebenarnya cara gampang buat ingatnya, 4 itu yang pembilang itu dari estimasi masa manfaat kita 4 tahun. Terus penyebutnya yang 10 itu dari estimasi masa manfaat dikali estimasi masa manfaat plus 1 dibagi 2. Berarti dalam hal ini 4 dikali 4 plus 1, 5 dibagi 2. Memang sih rada ribet, tapi ya begitulah kalau pakai metode ini. Jangan lupa kita kaliin periodenya 9/12, karena di 2020 itu cuma 9 bulan doang. Nah, satu fraction itu harus kepake untuk 12 bulan penuh. Karena yang 4/10 itu baru kepake 9 bulan, jadi jangan lupa di tahun 2021, fraction kita ada 2 macam. Yaitu yang 4/10, sisaan yang periode lalu kita kali 3/12,
Terus yang 3/10 dikali sama 9/12. Nah, fraction 4/10 itu dipakai dulu sampai habis. Habis itu baru ke 3/10, 2/10, sama 1/10. Ketemu hasilnya 2600. Tahun 2022, jangan lupa fraction yang 3/10-nya itu masih ada 3 bulan. Terus habis itu baru yang fraction 2/10. Kita kali 9 bulan. Buat yang tahun 2023, 2/10-nya masih ada sisa buat 3 bulan, dan 1/10-nya buat 9 bulan. And buat last year, 2 April 2024, kita pakai fractionnya tinggal yang 1/10, dan itu juga buat 3 bulan doang. Hasilnya 200. Diingat kalau pakai sum of the year digit, satu fraction harus kepake dulu selama 12 bulan penuh, baru kita bisa pindah ke fraction berikutnya. Nah, ini adalah tabel buat tunjukin perbandingan aja nilai beban depresiasi pakai 4 metode itu. Kayak yang tadi udah dibilang, jadi totalnya itu gak boleh melebihi depreciable cost-nya, yaitu 8.000. Nah, tabel ini juga bisa dipakai buat cross-check aja apakah angka-angka kita udah benar atau belum. Dan ini juga ada sedikit summary-nya terkait metode depresiasi. Yang pertama, metode yang tidak memperhatikan faktor waktu adalah unit of activity. Nah, jadi kalau metode ini kayak yang tadi kita udah hitung, yaitu gak kita kali periode berapa bulan, tapi kita lihat dari pemakaiannya aja. Terus yang kedua, metode yang pembilangnya menggunakan formula cost kurang akum depre adalah declining balance. Jadi kalau yang lain itu pada pakai cost kurang estimated residual value, kalau declining balance kita pakainya cost kurang akum depre. Dan jangan lupa juga kalau declining balance kita harus teliti, karena kalau kita udah salah di tahun pertama bakal salah di tahun-tahun berikutnya. And yang ketiga, metode yang paling simple dari keempat itu adalah straight line atau garis lurus. And now we move to topic disposal atau pelepasan aset tetap. Umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu jual atau sale, ditukar atau exchange, dan dibuang atau retirement. And kita bakal bahasnya satu-satu. Start from sale atau jual. Jadi masih dengan keterangan soal yang sama. Tanggal 5 Mei 2022, perusahaan menjual kendaraan operasional dengan harga $6.000 secara tunai. And kali ini kita pakainya yang metode straight line. And step pertama yang harus kita lakuin kalau ada transaksi disposal aset tetap adalah kita hitung dulu book value. Rumusnya adalah cost dikurang sama akumulasi depresiasi. Buat costnya kan 9.000. Untuk akumulasi depresiasi, kita hitung dari tanggal perolehannya yang 2 April 2020 sampai tanggal dia jual, yaitu 5 Mei 2022 tadi. Nah, untuk angka-angkanya kita bisa lihat dari tabel yang kita udah bikin tadi, yang tabel pembanding, buat yang 2020 sama 2021. Nah, tapi hati-hati di 2022. Karena kita jualnya 5 Mei, berarti kita cuma kali sama 4/12. Dan kita bakal tambahin hasil-hasilnya ketemu 4167. Kita kurangin cost dengan akumulasi depresiasi, ketemu book value-nya 4833. Nah, kita bandingin deh sama market value, harga jual kita tadi. Sesuai sama latihan soal, kita isi market value-nya 6.000. Dan kita bakal bandingin nih market value sama book value. Ternyata kendaraan operasional kita bisa laku dengan harga 6.000. Padahal nilai yang tercatatnya itu cuma 4833. Berarti kita memperoleh keuntungan atau gain sebesar 1167. Nah, untuk jurnalnya kita bikin 2. Yang pertama jurnal depresiasi dan yang kedua jurnal disposal. Buat yang depresiasi, sama akunnya depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle. Angkanya sebesar 667. Kita pakainya angka yang tahun 2022 aja, yang cuma buat 4 bulan. Yang kedua, kita bikin jurnal disposalnya. Nah, karena kendaraan kita itu udah dijual, jadi vehicle-nya kita taruh di kredit.
dengan angkanya sebesar 9.000, sebesar cost-nya. Terus buat akumulasi depresiasinya kita taruh di debit. Angkanya sebesar 4167. Nah, angka ini tuh dapat dari yang pas kita ngitung book value tadi. Akumulasi depresiasi dari 2 April 2020 sampai 5 Mei 2022. Jadi akumulasi depresiasi yang di jurnal disposal dan di jurnal depresiasi itu beda ya. Kalau yang di jurnal disposal secara keseluruhan, kalau di jurnal depresiasi untuk tahun 2022 aja. Terus habis itu kita dapat cash sebesar 6.000 hasil dari penjualan kita secara tunai. Dan yang terakhir kita kredit juga ke akun gain on disposal buat nunjukin kalau kita itu memperoleh keuntungan dari penjualan kendaraan operasional kita. Sekarang kita ke bagian exchange atau pertukaran. Asumsi masih dengan keterangan soal yang sama. Tanggal 4 Juni 2021, perusahaan menukar nih kendaraan operasional yang lama dengan yang baru. Nah, kendaraan yang lama itu cuma diakui di pasar dengan nilai $5.500. Terus habis itu perusahaan masih harus keluarin uang tambahan sebesar $4.000. Adapun buat kendaraan barunya memiliki nilai sisa 1.500 dengan estimated useful life-nya 5 tahun. Dan kali ini kita pakai metodenya declining balance. Step pertama, kayak tadi kita hitung dulu book value-nya. Nah, di sini kita hitung akumulasi depresiasi dari 2 April 2020 sampai tanggal transaksi, yaitu 4 Juni 2021. Buat yang 2020, kita bisa pakai angka yang ada di tabel perbandingan tadi. Tapi kalau buat 2021 harus hati-hati ya, karena kita cuma 5 bulan aja. Jangan lupa kalau declining balance kita tuh pakainya akumulasi depresiasi, bukan estimated residual value. And dapat totalnya akumulasi depresiasi sebesar 4547. Tinggal ketemu book value atau nilai tercatatnya sebesar 4453. Nah, di soal tadi dibilang kendaraan lama itu kan diakui di pasar dengan harga 5.500. Maka kita taruh 5.500-nya itu di market value. Nah, di sini timbul gain sebesar 1.047, selisih market value dan book value, di mana nilai tercatat aset kita itu cuma 4453, tapi di pasar masih diakuin sebesar 5.500, jadinya kita masih untung deh. Well, mirip-mirip kayak tadi, jadi kita bikin jurnal depresiasi dan jurnal disposal. Untuk jurnal depresiasi, angkanya sebesar 1172. Itu dapat dari yang tahun 2021 aja. Next, kita ke jurnal disposalnya. Karena kendaraan lama kita tukar sama yang baru, jadi akun vehicle-nya ada yang kita taruh di kredit sebesar 9.000. Itu buat yang kendaraan lama. Nah, kalau kendaraan lama udah kita hapus, maka akumulasi terkait sama kendaraan lama itu juga kita hapus. Makanya kita taruh accumulated depreciation-nya di debit sebesar 4547. Akumulasi keseluruhan dari tahun 2020 sampai tanggal kita melakukan penukaran. Kita kredit juga ke akun gain on disposal karena nilai pasar dari kendaraan lama kita lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Nah, jangan lupa juga sesuai keterangan soal, ternyata perusahaan masih harus keluarin uang tambahan lagi nih sebesar $4.000. Makanya kita kreditin ke akun cash. Sehingga nilai atau cost dari kendaraan baru yang kita peroleh adalah 9.500. Dapat dari 5.500 itu nilai market value dari kendaraan lama kita, plus kita harus keluarin duit lagi $4.000. Jangan lupa ya, karena ini pertukaran, kita kan punya kendaraan baru. Jadi akhir tahun 2021 kita bikin juga tuh jurnal depresiasi buat kendaraan baru. Karena kita pakai metode declining balance, berarti cost-nya sebesar 9.500, kita kurangin sama akumulasi depresiasi. Karena tahun pertama, berarti akumulasinya masih 0. Kita bagi estimasi masa manfaat 5 tahun, terus jangan lupa kita kali 2. And karena kita baru memperolehnya 4 Juni 2021, berarti itu baru 7 bulan, makanya kita kali 7/12. Ketemu hasilnya 2217. Next, kita ke transaksi retirement. Jadi tanggal 3 Mei 2021, perusahaan membuang kendaraan operasional karena mengalami kerusakan berat.
And kali ini kita pakai metode sum of the year digit. Step 1, hitung dulu book value-nya. Kita depresiasikan dari tahun 2020 sampai 3 Mei 2021. Jangan lupa satu fraction dipakai dulu sampai full 12 bulan, baru kita move ke fraction berikutnya. Jadi yang 4/10 itu 9 bulan untuk tahun 2020. Nah di 2021 dia masih ada sisa 3 bulan. Nah setelah habis yang 4/10 baru kita pindah ke fraction yang 3/10. Nah itu untuk 1 bulan aja. Karena di 2021 kita udah membuang kendaraan itu tanggal 3 Mei. Sehingga ketemu total hasilnya itu 3.400. Kita kurangin dengan cost dan kita dapat book value sebesar 5.600. Nah, kalau di transaksi retirement, maka book value 5.600 itu merupakan total loss atau total kerugian yang ditanggung sama perusahaan. Nih, buat jurnalnya, sama kita bikin buat depresiasi dan buat disposal. Buat yang depresiasi, angkanya itu buat yang tahun 2021 aja, sebesar 1.000. Nah, untuk disposal, jurnalnya juga lebih simple. Karena kendaraannya udah dibuang, berarti otomatis akun vehicle kita kredit sebesar 9.000. Demikian juga akumulasi depresiasi terkait kendaraan itu. Kita debit sebesar 3.400. Nah, sisanya itu kita langsung debit ke akun loss on disposal sebesar 5.600. Karena di sini tuh kendaraannya kita buang. Kita nggak dapat uang dari hasil penjualan atau kita juga nggak dapat kendaraan baru. Nah, buat akun loss dan juga gain on disposal itu bakal masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sekarang kita ke expenditure. Jadi secara garis besar tuh ada dua, yaitu revenue and capital expenditure. Bedanya apa sih? Jadi kalau yang revenue expenditure itu pengeluaran yang sifatnya rutin. Terus dia tuh ditujukan untuk menjaga atau maintain. Apa aja? Masa manfaat, efisiensi operasi, dan kapasitas produksi yang dimiliki sama aset tetap. Kalau dibikin jurnalnya, revenue expenditure itu bakal kita debit ke akun repair and maintenance expense. Jadi itu tuh jadi beban. Nah, kalau yang capital expenditure, pengeluarannya itu sifatnya nggak rutin. Dan umumnya itu material atau nilainya besar. Terus ditujukan buat apa sih? Untuk meningkatkan atau increase masa manfaat, efisiensi operasi, dan kapasitas produksi yang dimiliki aset tetap. Kalau dibikin jurnal, bakal kita debit langsung ke akun fixed asset bersangkutan. Nih, coba kita lihat contohnya. Misalnya, perusahaan melakukan penggantian oli buat kendaraan operasional, terus harus bayar 300.000. Nah, ganti oli itu kan sifatnya rutin, dan dia tuh lebih bertujuan buat memaintain atau menjaga biar mesin kendaraan itu tetap bisa beroperasi dengan baik. Maka kita debit ke akun repair and maintenance expense pada cash sebesar 300.000. Jadi kita klasifikasi ini itu sebagai beban. Lain sama yang ini. Kali ini perusahaan melakukan perbaikan besar buat meningkatkan efisiensi operasi kendaraan operasional dengan biaya 30 juta rupiah. Nah, karena perbaikan besar itu umumnya sifatnya tidak rutin, dan di sini dia tuh dapat meningkatkan efisiensi operasi, bukan hanya sekedar memaintain aja, maka kita masukin dia ke akun vehicle. Jadi menambah ke cost dari kendaraan operasional kita. Jadi buat klasifikasiin dia itu sebagai revenue atau capital expenditure, kita lihat dari rutin tidaknya transaksi itu terjadi, material atau enggaknya nilai transaksi, sama tujuan atau manfaatnya. Apakah hanya untuk memaintain atau dia tuh bisa meningkatkan masa manfaat, efisiensi operasi, dan kapasitas produksi. Kalau misalnya dia itu cuma biaya mengecat, biaya isi bensin, atau misalnya biaya ganti oli, nah itu kita masukin deh ke expense. Tapi kalau misalnya dia tuh udah kayak upgrade ke mesin yang lebih bagus, perbaikan besar-besaran, atau kayak biaya turun mesin, nah itu kita debit ke akun fixed asset bersangkutan. Nah, kita sampai ke bagian terakhir nih, yaitu bonus.
Nah, di bonus aku bakal bahas kombinasi dari capital expenditure plus sama revisi umur. Nih contohnya, PT Basa Basi memiliki sebuah mesin dengan rincian sebagai berikut. Ada tanggal perolehan, cost, estimated residual value, dan estimated useful life-nya. Pas tanggal 1 Agustus 2022, perusahaan harus keluarin biaya 50 juta nih buat lakuin perbaikan besar-besaran mesinnya, soalnya sering mengalami gangguan. Nah, perbaikan itu dapat menambah masa manfaat mesin sebanyak 2 tahun lagi. Nah, di sini mesinnya disusutkan dengan metode straight line. Pertama, bikin dulu jurnal perbaikan mesinnya. Karena ini perbaikan besar-besaran, terus dia juga bisa menambah masa manfaat mesin, maka kita golongin dia sebagai capital expenditure. Jadi kita debit ke akun mesin. Pada akun cash sebesar 50 juta. Step kedua, kita hitung cost dan estimated useful life yang baru. Kenapa kita perlu hitung lagi cost-nya? Soalnya dengan adanya capital expenditure tadi, kan kita langsung debit ke akun mesinnya. Nah, makanya cost-nya itu bakal berubah. Jadi caranya gini. Cost awal kita 150 juta. Terus kita kurangin sama akumulasi depresiasi dari 1 Juli 2020 sampai 1 Agustus 2022. Terus kita tambahin sama biaya perbaikan besarnya 50 juta. Ketemu kos yang baru per 1 Agustus 2022 sebesar 121.875.000. Kita cari juga estimated useful life yang baru. Awalnya estimated useful life kita kan 4 tahun atau 48 bulan. Terus yang udah terpakai atau yang udah kita depresiasiin dari 1 Juli 2020 sampai 1 Agustus 2022, totalnya sebanyak 25 bulan. Karena ada perbaikan besar-besaran itu, masa manfaatnya itu diperkirakan bisa bertambah 2 tahun lagi. Jadi ada tambahan 24 bulan. Ketemu deh estimated useful life yang baru, sebesar 47 bulan. Sekarang tinggal bikin jurnal depresiasi mesinnya buat tahun 2022. Karena tadi kita ada hitung cost dan estimated useful life yang baru, jadi kita pisahin cara hitungnya. Buat yang 1 Januari sampai 1 Agustus 2022, kita masih pakai cost awal yang 150 juta, sama estimated useful life yang awal juga yang 4 tahun. Terus kita kali periodenya 7/12. Sisanya dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2022, kita pakai cost dan estimated useful life yang baru. Terus kita kali periodenya 5 bulan. Sehingga ketemu total hasilnya 34,840,426. Oke, demikian pembahasannya terkait materi aset tetap. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.